Halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Ayu Kusuma dengan NIM 214 kelas 2025E jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman nyata dalam organisasi di desaku, yaitu Karang Taruna. Jadi cerita ini tuh berawal dari pergantian anggota Karang Taruna, pergantian kepengurusan. Nah pada awalnya itu beberapa anggota lama mengadakan rapat bersama perangkat desa. Nah, di sela-sela rapat tersebut ada salah satu pemuda yang mengajukan diri sebagai ketua. Padahal beliau itu juga merupakan anggota baru dan sebelumnya tidak memiliki pengalaman sebagai anggota Karang Taruna. Akhirnya beliau tetap menjadi ketua. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai kelihatan nih beberapa kendala. Kendala yang sempat terjadi yaitu ketika rapat persiapan lomba 17 Agustus. Nah, di situ peran ketua itu masih kurang aktif dan belum bisa memberi kesempatan anggota lain untuk memberikan pendapat. Lalu dari segi anggaran dari desa itu sangat terbatas. Jadi jumlah lomba yang dilakukan tuh harus dikurangi. Sebetulnya hal itu tuh bisa disiasati dengan meminjam barang untuk lomba daripada membeli. Nah, jadi anggarannya tuh masih bisa dipakai untuk hal lain, tapi hal itu tuh kurang dimaksimalkan. Hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antar anggota dan ketua itu hanya berkoordinasi dengan anggota lama yang memang memiliki pengalaman lebih dahulu daripada anggota-anggota yang lainnya. Lalu ketika pelaksanaan lomba, beberapa kali ketua tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan memiliki kepentingan pribadi yang memang tidak bisa ditoleransi karena beliau merupakan guru yang memang punya kegiatan tersendiri. Lalu tidak dipungkiri juga ketika pertengahan lomba sempat ada komplain dari ibu-ibu kepada anggota Karang Taruna terkait lomba yang tidak terrealisasikan dengan baik. Karena lombanya itu dianggap kurang menarik dan kurang banyak, padahal sudah banyak anak-anak yang ikut lomba itu excited melakukannya. Pengalaman yang saya ceritakan ini dapat dianalisis melalui konsep fundamental attribution error, yaitu kecenderungan untuk menilai perilaku individu berdasarkan faktor internal, tanpa mempertimbangkan faktor situasional. Dalam cerita yang saya paparkan, Ketua Karang Taruna cenderung dinilai kurang kompeten dalam memimpin, kurang bertanggung jawab karena tidak hadir saat kegiatan oleh anggota Karang Taruna. Penilaian ini secara sekilas mengarah pada kelemahan pribadi Ketua Karang Taruna. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, terdapat berbagai faktor situasional yang turut mempengaruhi kinerjanya. Yang pertama, proses pemilihan yang tidak ideal, yaitu pemilihan ketua tidak sesuai kesepakatan awal, bahwasannya perlu menunggu seluruh anggota baru, sehingga kesiapan kepemimpinan menjadi kurang matang. Lalu yang kedua, lemahnya koordinasi organisasi, karena ketua hanya berkoordinasi dengan satu anggota lama, sehingga komunikasi tidak merata, dan keputusan kurang partisipatif. Ketiga, keterbatasan anggaran dana yang diberikan, tetapi menuntut untuk kreativitas dalam mengelola. Namun, kurangnya pengalaman membuat strategi berjalan tidak optimal. Lalu yang keempat, kendala eksternal, bahwasanya ketua memiliki pekerjaan sebagai guru. Ketidakhadiran ketua dalam beberapa kegiatan bukan semata-mata karena tidak bertanggung jawab, tetapi juga dipengaruhi oleh kewajiban pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dampak dari cerita yang telah dipaparkan yaitu yang pertama, kinerja organisasi menjadi tidak optimal. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi yang lemah antara ketua dengan seluruh anggota sehingga menciptakan informasi tidak tersebar secara merata. Lalu yang ketiga, menurunnya partisipasi dan kepercayaan anggota ketika tidak diberi ruang berpendapat, cenderung merasa kurang dihargai. Lalu yang keempat, pengelolaan anggaran tidak efisien. Hal ini karena kurangnya strategi dalam menyiasati keterbatasan dana, menyebabkan anggaran tidak digunakan secara optimal. Yang kelima, beban kerja tidak merata, karena dalam beberapa kegiatan, anggota lain harus mengambil alih tanggung jawab sehingga terjadi ketimpangan beban kerja. Yang keenam, adanya kritikan dari masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan lomba menunjukkan bahwa kegiatan dinilai kurang menarik, yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi Karang Taruna. Saran untuk memperbaiki organisasi Karang Taruna yaitu yang pertama, memperbaiki sistem dalam memilih ketua. Sebaiknya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota agar menghasilkan pemimpin yang siap dan memiliki legitimasi yang kuat. Yang kedua, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Ketua perlu membuka komunikasi dua arah dengan seluruh anggota, tidak hanya dengan individu tertentu, agar tercipta kerjasama yang lebih baik. Lalu yang ketiga, penerapan kepemimpinan partisipatif. Ketua harus memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan barang yang bisa dipinjam agar anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting. Lalu yang kelima, peningkatan tanggung jawab dan komitmen. Ketua dan anggota harus memiliki komitmen yang kuat untuk hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan, serta mampu mengatur waktu antara kegiatan pribadi dengan organisasi.